Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita masih diberikan umur dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini kita dapat memaksimalkan diri kita untuk banyak ibadah dan amal salih di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26, dan malam hari ini merupakan malam ke-27, malam yang diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang bahkan bersumpah, wallahi innaha lafi Ramadan, demi Allah sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Wa hiya lailah sab'in wa ishrin, yaitu malam 27. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah dan berharap kepada seluruh jamaah yang mungkin di malam-malam yang lalu belum memaksimalkan dirinya untuk memperbanyak ibadah amal salih, terutama di malam hari di 10 akhir bulan Ramadan, maka paling tidak jangan sampai meninggalkan malam 27. Khususnya untuk bapak-bapak, para ikhwan, dan juga untuk ibu-ibu yang kami telah menyediakan tempat khusus untuk i'tikaf, sehingga mari yang selama ini belum pernah i'tikaf juga jangan sampai meninggalkan malam 27 ini. Mengapa? Karena diharapkan, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, diharapkan di malam ini adalah menjadi malam Lailatul Qadar. Dan ketika kita beribadah, beramal salih di malam ini, maka nilai ibadah dan amal salih kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin, lebih utama dari ibadah yang dilakukan seorang hamba di malam-malam yang lain yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya, yaitu selama 1 bulan penuh. 1 bulan tidak ada Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kesempatan kita, dan boleh jadi kesempatan ini tidak terulang kembali. Sekalipun Ramadan masih ada 4 hari atau 5 hari, ya 4 hari, tidak menutup kemungkinan boleh jadi kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan selesai. Sebagaimana hari ini ya, di Tambah Harjo juga ada salah seorang dari saudara kita, ya kaum muslimin, yang telah mendahului kita
Dan mungkin beliau juga tidak menyangka kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk beliau. Tahun depan tidak lagi ketemu dengan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat penting untuk kita maksimalkan diri kita. Tidak apa-apa kalaupun ngantuk-ngantuk di masjid, itu jauh lebih baik ya daripada kita ngantuk di rumah. Nggak apa-apa tidur di masjid, itu jauh lebih baik, karena tentu sebelum tidur kita telah mengawali tidur kita dengan baca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat. Karena ini termasuk hal yang tidak dilarang bagi orang yang sedang itikaf. Jadi dianjurkan untuk banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak baca buku atau hal yang bermanfaat. Kalaupun ngantuk atau capek, dia boleh istirahat. Atau kalau lapar boleh makan, kalau haus boleh minum. Karena ini tidak membatalkan i'tikaf. Dan masih juga ada malam yang selanjutnya, yaitu kita khusus malam ganjil, yaitu malam 29. Kalaupun tidak di malam 27 Lailatul Qadar, bisa jadi juga di malam 29. Maka ini kesempatan yang semacam ini jangan sampai kita lewatkan. Sekali lagi, boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir kita hidup di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang adab-adab di dalam ke masjid. Namun sebelum mereview atau mengulangi, maka saya ingin menyampaikan satu hadis yang memotivasi kita seharusnya untuk kita semakin rajin datang ke masjid. Hadis itu tidak lain adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Kalau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat dan bertanya kepada mereka, ala adullukum, maukah kalian aku beritahu ya, ma yamhullahu bihil khotoya, tentang amalan-amalan yang dapat yamhullahu bihil khotoya, dan dapat menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan dapat mengangkat derajat kita. Orang itu kalau naik pangkat itu senengnya luar biasa, bangga mungkin, sangat bahagia. Orang yang dahulunya mungkin gak mampu, diangkat derajatnya Allah menjadi orang yang mampu, mesti dia akan bahagia, dia akan seneng. Yang sebelumnya naik sepeda motor, diangkat derajat dari Allah, bisa naik mobil. Ya sebelumnya naik mobil, diangkat derajat Allah, bisa naik jet pribadi atau pesawat pribadi, ya, bisa naik helikopter. Nah, ini adalah hanya contoh diangkatnya seorang hamba derajatnya di dunia. Tapi ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari itu, di mana seorang hamba tidak hanya diangkat derajatnya di dunia, tapi dia juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mungkin dengan perbuatan dan dengan amal soleh yang selama ini dia lakukan, mungkin dia hanya bisa masuk ke dalam surga ke derajat yang kesekian. Tapi dengan mengamalkan amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, boleh jadi derajatnya akan lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih kita harapkan. Kita tidak hanya sekedar sukses di dunia, tapi kita juga harus sukses di akhirat.
Kita tidak hanya sekedar derajat kita tinggi di dunia, tapi juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan derajat tinggi di akhirat, yaitu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya ya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahu amalan-amalan yang dapat menghilangkan atau menghapus, membersihkan dosa-dosa, yang dapat mengangkat derajat seorang hamba? Maka tentu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami ingin tahu ya Rasulullah. Tolong beritahu kami ya Rasulullah tentang amal-amalan yang dapat menghapus dosa dan yang dapat mengangkat derajat kami. Dan di sini derajatnya tidak hanya di dunia, tapi diangkat derajat di surga Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Pasti kami mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang utama, yang pertama yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya di sisi Allah adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Yang pertama adalah isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu. Ayo, yang selama ini mungkin wudunya masih asal-asalan, atau yang selama ini mungkin wudunya belum sempurna, maka mari kita sempurnakan wudu kita dan perhatikan wudu kita dengan benar. Jangan-jangan ada bagian dari anggota tubuh kita yang tidak terbasuh atau tidak terkena air. Karena kalau tidak terbasuh atau tidak terkena air, maka wudu kita menjadi tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi ghairi tahurin. Tidaklah sah sholatnya seseorang tanpa toharoh. Nah, kalau wudunya nggak benar, maka tidak akan menjadi toharoh. Maka hal yang paling mendasar, yang paling penting, yang harus kita benarkan sebelum kita sholat adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu kita, memperbaiki wudu kita. Kita wudu dengan wudu yang benar. Kemudian tidak hanya sekedar menyempurnakan wudu, namun Nabi SAW menjelaskan isbaghul wudu 'alal makarih, berusaha untuk berwudu secara sempurna, menyempurnakan wudu 'alal makarih, sekalipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan, kondisi yang mungkin dia benci. Misal kalau di Madinah dulu, kami itu kalau musim dingin, nah itu dinginnya luar biasa, sampai 1-2 derajat. Bahkan di daerah Tabuk itu kalau musim dingin itu sampai bersalju, kayak di Alaska, kayak di Kutub Utara. Itu daerah Riyadh, saya pernah ke Riyadh, itu kalau musim dingin sampai 0 derajat. Bayangkan betapa dinginnya kondisi cuaca saat itu. Nah, ini AC aja nih yang paling dingin berapa? 16 derajat. Itu enak disetel 16 derajat. Kita berada di sini, ya, itu katisan. Itu baru 16 derajat. Bayangkan kalau 1 derajat, 2 derajat, atau bahkan minus. Nah, kondisi yang semacam ini tentu kondisi yang sangat menyulitkan orang untuk berwudu. Ya, kondisi yang sangat menyulitkan untuk berwudu. Bahkan saya pernah wudu itu sampai apa? Sampai deredek gitu. Sampai apa? Tangan ini kayak dimasukkan air yang isinya es batu, jadi membeku ini darah itu. Tapi bismillah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan. Kondisi-kondisi yang semacam ini yang
tentu lebih jauh dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia mungkin berat untuk melakukan, tapi dia berusaha semaksimal mungkin agar dia mampu untuk menyempurnakan wudu. Kemudian amalan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut setelah menyempurnakan wudu, yang kedua adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mana yang afdal, antara ke masjid jalan kaki atau memakai kendaraan, mana yang lebih utama. Sebagian pendapat yang pertama mengatakan yang afdal adalah jalan kaki. Kalau kita bisa jalan kaki, maka upayakan jalan kaki. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang dia datang ke masjid dengan berjalan kaki kecuali setiap langkahnya itu mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan setiap langkah yang selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Bayangkan, semakin banyak langkah kakinya ke masjid, maka semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan oleh Allah, dan semakin tinggi derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama, yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berjalan kaki ketika datang ke masjid. Kemudian pendapat yang kedua, berjalan kaki itu dapat diganti dengan naik kendaraan. Apalagi yang rumahnya jauh, ya kan, mosok yang datang dari misal Tayu, mosok harus jalan kaki dari Tayu, nggak mungkin. Atau yang dari Margorejo, masa harus jalan kaki. Maka boleh, ya, agar tetap mendapatkan keutamaan ini, ya, boleh baginya datang ke masjid dengan memakai kendaraan, pakai mobil, pakai sepeda motor, ya, pakai sepeda. Terus bagaimana menghitungnya? Kalau jalan kaki kan jelas tadi hadisnya, yaitu setiap langkah kaki. Ini bagaimana kalau dengan mobil atau dengan sepeda atau sepeda motor? Wallahu a'lam, mungkin setiap putaran roda. Nah, di sini artinya apa? Artinya tentu setiap ibadah dan amal soleh kita tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi subuh saya sampaikan, ya, di dalam surat Yusuf ayat 90, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa menjaga dirinya agar taat kepada Allah, wa yasbir, dan bersabar di atas ketaatannya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Artinya setiap kebaikan yang dilakukan tentu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala baginya. Artinya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa kesalahan yang dilakukan seorang, maka tentu juga ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap putaran roda kita, dengan kita naik mobil, dengan kita naik sepeda motor, dengan kita naik sepeda, maka insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, tentu semakin banyak langkah kakinya, semakin lama putaran rodanya, maka semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini amalan yang kedua, yaitu waqathratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Maka ini hadis ini harusnya menjadi motivasi untuk kita, ya, untuk kita tetap semangat datang ke masjid. Apalagi kita yang nggak luput dari dosa dan kesalahan, kita banyak dosanya, banyak salahnya. Maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya, Allah telah sediakan sebuah ibadah, amal sholih, yang dengan kita mengamalkannya maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyempurnakan wudhu, memperbanyak datang, ya, berjalan datang ke masjid, amalan yang selanjutnya yang dapat mengangkat derajat kita dan dapat menggugurkan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantidharus shalah ba'das shalah, yaitu terbiasa atau membiasakan diri untuk menanti waktu sholat. Secara khusus, ya, antara dua sholat, misal contoh, misal kita datang nih maghrib berjamaah ke masjid, habis sholat maghrib kita nggak pulang ke rumah, kita tunggu sholat isya. Jadi sekalian nggak pulang, tapi apa, memanfaatkan waktu itu untuk iktikaf di masjid, baca Quran, banyak zikir, banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat setelah salat, menunggu datangnya waktu salat isya setelah salat maghrib. Nah, ini adalah di antara amalan yang punya keutamaan, keistimewaan khusus. Ya, apalagi ya malam hari ini, maka silakan Bapak Ibu, ya, kita maksimalkan diri kita, ya, untuk banyak zikir, banyak doa, banyak ibadah pada Allah, banyak munajat, banyak baca Al-Quran, dan juga banyak beramal salih, banyak berinfak, bersedekah. Karena nilai infak sedekah yang dikeluarkan seorang hamba di malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai infaknya khairun min alfi syahrin, lebih utama daripada infak yang dia keluarkan di bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menutup hadis ini Nabi bersabda, fadzalikumur ribat. Maka inilah yang dimaksud dengan ar-ribat. Apa ar-ribat? Ar-ribat artinya adalah kebaikan yang banyak. Jadi orang kalau dia bisa berwudu dengan sempurna, bahkan dalam kondisi yang dia mungkin sulit untuk melakukannya, berat, kemudian kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah datang ke masjid, maka saya sangat mengapresiasi, sangat salut, ya, kepada jamaah yang datang dan rumahnya jauh dari masjid. Jadi ngemenke dan memaksa mungkin, ya, melawan hawa nafsunya, melawan rasa malasnya, ya, mungkin setelah buka puasa biasanya orang itu apa? Kenyang. Kalau habis kenyang apa? Terbitlah ngantuk, ya kan? Habis kenyang malas gitu. Oleh karena itu, ini adalah kondisi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kenyang, dalam kondisi ngantuk, ya, orang tetap berusaha, ya, memaksakan dirinya melawan hawa nafsu yang harusnya mungkin dia bisa istirahat, tapi dia apa? Berupaya untuk bisa datang hadir ke masjid untuk sholat isya berjamaah, untuk sholat tarawih berjamaah. Kita tarawih tinggal berapa malam lagi, ya kan? Sangat cepat sekali Ramadan ini berlalu. Kita puasa tinggal berapa hari lagi, sangat cepat sekali ini Ramadan berlalu. Nah, mari kita muhasabah diri kita, kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita maksimal untuk datang ke masjid, ngemenke datang ke masjid? Terutama ketika adzan berkumandang, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya.
Mungkin selama ini ya, rata-rata masjid itu di mana-mana kalau yang ramai ya sholat subuh sama maghrib, ya kan? Atau kalau Ramadan ya plus sholat isya. Nah, ini kadang-kala sholat duhur, sholat asar ini sedikit sekali jamaahnya. Ya, sedikit sekali jamaahnya. Maka ayo, mungkin saat itu sekalipun kita bekerja, maka datanglah ke masjid atau mushola yang dekat dengan tempat kita bekerja. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita. Jadi misal kita kerja di kantor, waktu sholat duhur ya sudah, datang ke mushola kantor, sholat duhur, ngajak teman-teman, dan itu ada nilai dakwah justru. Dan insya Allah nggak ada larangan ya. GM kita, general manager atau direktur, insya Allah nggak akan melarang. Karena waktunya sholat duhur, kita mohon pamit izin, minta waktu 5 menit atau 10 menit saja untuk kita sholat duhur berjamaah ngajak teman-teman. Allahu Akbar. Nah ini jauh lebih baik. Cuma kadang-kala apa? Kita kadang ya gampang ke memudahkan. Ah ndak apa-apa. Engko wae ning omah salate ya misal. Atau ndak apa-apa nantilah ini nanggung. Kerjaan masih banyak numpuk. Ujuk-ujuk sudah 2:30. Nah, misalnya belum sempat duhur, ujuk-ujuk wis 2:30. Ya, tiba-tiba sudah mau asar. Nah, ini apalagi saat itu dia sangat mampu untuk sholat, tidak melakukan hal-hal yang sangat urgent yang memang dia bukan musafir, dia bukan orang yang punya uzur. Nah, apalagi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri, janganlah. Maka kita berupaya untuk selalu menjaga sholat kita. Terlebih kita bisa menjaga sholat kita untuk tetap hadir ke masjid. Dan nantinya akan sangat jelas ketara ya. Itu adalah ketika selesai Ramadan. Nah ini yang biasanya maghrib kayak gini rame. Nah, itu nanti biasanya kalau sudah 1, 2, 3 Syawal itu wis masjid sepi meneh. Enggak lah, jangan sampai kita termasuk orang yang kita menahan diri kita dari kebaikan. Biasanya baca Al-Quran, nanti Qurannya enggak lagi dibaca. Nah ini waktu-waktu yang sangat menentukan gitu. 10 hari terakhir, bahkan Ramadan tinggal hitungan hari lagi, hitungan jari lagi, ya kan. Ini kita hari ini sudah hari Rabu, bisa tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kemungkinan besar ya lebarannya hari Senin dan kemungkinan besar bersama. Ini kemarin saya baca tulisan dari Profesor Thomas Jamaluddin, pakar astronomi. Nah, beliau menyampaikan bahwa kemungkinan besar tahun ini Ramadannya Idul Fitrinya, lebarannya bareng gitu. Jadi kemungkinan hampir semuanya rata-rata nanti akan Idul Fitri bareng di hari Senin. Sehingga tinggal ngitung saja, kita sekarang sudah Rebu, besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tinggal 4 hari kita puasa. Kalau ngitung malamnya ya berarti tinggal malam berapa ini? Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ya kan? Malam Ahad, karena Ahad maghrib sudah takbiran, sudah masuk 1 Syawal. Allahu Akbar, cepet, ndak kerasa. Jadi tarawih juga sudah bisa dihitung hari. Ya, tinggal malam hari ini, ya kan? Malam hari ini, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tinggal 4 hari lagi kita tarawih. Ya, tinggal 4 hari lagi kita tarawih. Puasa juga sama, tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tinggal 4 hari. Nah, pertanyaan besarnya 4 hari ini kita mau ngapain saja? Orang kalau sudah tahu ini peluang ini hampir habis, kesempatan ini hampir selesai, maka dia akan memaksimalkan dirinya untuk apa? Memanfaatkan kesempatan ini. Dia nggak akan menyanyiakan. Ya, dia tidak akan menyanyiakan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan justru semakin dekat seorang hamba dengan garis finish, ibarat pacuan kuda akan semakin kencang larinya.
harus semakin kencang sholatnya, kencang sedekahnya, infaknya dikencengin, baca Qur'annya dikencengin. Yang sampai saat ini belum khatam Al-Quran dikhatamkan. Yang sudah khatam sekali target khatam 2 kali. Yang sudah khatam 2 kali target khatam 3 kali. Atau mungkin 4 hari ini dikhatamkan khatam Al-Quran selama 4 hari. Nah, gak apa-apa, harus dipaksa. Memang diri kita ini lebih banyak condong kepada cinta dengan dunia atau hawa nafsu, maka harus kita lawan. Lawan nafsu harus kita kendalikan. Dengan apa? Dengan ibadah dan amal soleh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan, kesabaran, secara khusus di 4 hari yang terakhir ini, di 4 malam yang terakhir ini, untuk kita bisa lebih memaksimalkan diri kita untuk banyak ibadah, amal salih, karena boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sebagaimana saudara kita yang dipanggil Allah hari ini Ramadannya yang terakhir. Boleh jadi tahun depan kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran pada diri kita, memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah senantiasa menerima setiap amal soleh kita dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.